Muhammad Rifki Maulana, kalian bisa panggil gue Rifki. Nah, di sini kita mau ngapain sih, Ki? Kita sini mau ngobrol aja nih, Pak. Wah, ngobrolin tentang apa tuh? Tentang fenomena self disclosure di media sosial. Nah, menurut lo nih, Pak, apa sih self disclosure itu menurut pendapat lo? Nih, oke. Jadi kalau menurut gue itu self disclosure itu sebuah tindakan atau fenomena pengungkapan diri terhadap orang lain dengan tujuan untuk memberikan sebuah informasi dan mendapat berinteraksi dengan orang lain. Betul, Pak. Informasi yang diberikan juga dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, dan pendapat. Nah, berhubungan dengan informasi nih ya, di masa sekarang ini kita pasti udah mudah banget buat ngedapetin sebuah informasi. Salah satunya itu di media sosial, Ki. Bener banget, Pak. Sekarang ini sosial media penting banget. Gak mungkin setiap anak muda yang sekarang gak punya yang namanya sosial media. Bahkan banyak orang tua yang menggunakan sosial media buat mengetahui sebuah informasi terkini. Btw nih ya, lu pernah nggak sih ya satu fenomena self disclosure di media sosial? Kalau gue pernah sih ya. Coba dong ceritain tentang fenomena yang lu lihat, atau mungkin boleh lu ceritain tentang pengalaman lu sendiri mengenai self disclosure di media sosial. Waktu itu gue pernah lihat di status WhatsApp atau SW yang biasa dipanggilnya itu, ada teman-teman gue, adik kelas gue yang pada bikin status kayak lagi banyak tugas diungkapin gitu di WhatsApp ya. Aduh, tugas gue banyak banget nih, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya dari gue sendiri, kalau gue tuh kadang mengungkapin itu kadang kalau misalnya gue lagi senang, gue lagi kumpul sama teman-teman gue bikin status, bikin foto status WhatsApp, caption itu pasti kayak seneng banget, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya gue ngungkapin perasaan seneng gue di media sosial ini, kayak tentang teman-teman gue, keluarga gue, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya di sosial media yang lain kayak Instagram, terus Twitter, TikTok, kalau kayak gitu-gitu, gue paling kayak ngeliat aja sih, kayak cerita-cerita curhatan seseorang kayak tentang masa lalunya, tentang perasaannya yang lagi dirasain sekarang apa, terus kayak tentang percintaannya tuh dia lagi gimana, kayak lagi bucin kah, lagi galau kayak gimana, terus tentang cita-citanya tuh dia kayak mau ngapain. Pokoknya lebih ke cerita-cerita itu sih, dia lebih sering ke masa lalu, dia ceritain pengalaman dia yang dialami gitu. Nah, kalau misalnya lu gimana nih, Ki? Pernah gak sih lu melihat sebuah fenomena nih ya tentang self disclosure di media sosial? Pastinya pernah sih, gak semua orang gak pernah. Ya bener banget sih. Boleh kali ini lu berbagi cerita nih ke teman-teman semua, pengalaman lu sendiri atau fenomena sendiri yang lu lihat di media sosial mengenai self disclosure. Soal fenomena, gue pernah sih ngalamin, apalagi di sosial media itu pastinya banyak banget lah ya. Iya pasti Gua banyak. ambil contoh dari salah satu postingan IG tahun baru kemarin nih, Hmm. yang 2022 ke 2023. Ya. Ada yang bikin story IG kata-katanya gini, terima kasih 2022 atas sukanya. Menurut tuh lucu apa enggak? Ya tergantung orang-orang sih persepsinya gimana. Ada yang anggapnya buat seru-seruan aja, ada yang ya buat curhat tentang perasaan yang dirasanya gitu. Kalau menurut gue sih gak perlu ya terima kasih ke tahun, apalagi sampai berharap sama tahun. Karena sejatinya ya harapan kita adalah ke Tuhan, bukan ke tahun. Ya, bener sih. Dan di 2023 ini waktunya untuk memahami tidak semua yang kita sukai bisa dimiliki. Orang lain boleh tidak percaya dengan diri, tapi kamu harus percaya dengan dirimu sendiri. Ya, Ada sih gitu. ya. Agak sebuah quote dikit-dikit gitu ya, tipis-tipis. Harus ada itu. Ya, siap. Lanjut. Gue mau nanya nih, menurut lu nih ya Wak, ada nggak sih dampak positif dan negatif dari self disclosure? Pastinya ada sih ya. Kalau misalnya dampak positif menurut gue nih, dia bisa sebagai sarana untuk mengurangi beban pikiran seseorang karena telah berbagi cerita dengan orang lain walaupun melalui media sosial ya. Terus buat eksistensi diri juga, dapat mengenal diri sendiri dan sebagai pengungkapan rasa kasih sayang gitu loh kepada orang lain.
Terus kalau buat dampak negatifnya juga ya, kalau misalnya secara berlebihan itu juga nggak baik, karena kita kan ngasih informasi kita nih ke orang lain di media sosial, bisa aja nanti data kita dicuri sama orang lain buat ngedapetin keuntungan pribadi orang lain itu dengan melakukan manipulasi akun media sosial kita hingga dapat memicu kejahatan bagi kita sendiri gitu loh. Oke, berhubung durasinya udah panjang banget, kita cukupin sampai sini dulu aja kali ya podcastnya. Ya benar tuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan ngedengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di Ruang Podcast episode selanjutnya. Dadah.